Bab 511, Retribusi Pangeran Kedua. Di dalam gua yang suram, Pangeran Kedua tertidur di ranjang batu. Tetes. Tetesan sedingin es mengalir di dinding gua dan mendarat di kepalanya. Dia membuka matanya dengan menggigil. Yang mulia, sebuah suara yang dalam datang dari sisinya. Pangeran Kedua memandang melalui kabut ke arah seorang pria berlutut yang mengenakan pakaian hitam. Karena terkejut, dia melompat berdiri dan berteriak, "Siapa kamu? Di mana tempat ini?" "Yang mulia, saya bersama putra mahkota. Dia menyuruh saya menyelamatkan Yang mulia." Nada suaranya dingin, kata-katanya datar. Pangeran Kedua teringat bahwa pada malam ulang tahun ayahnya, seseorang menerobos masuk ke selnya dan menjatuhkannya. Hal berikutnya yang dia tahu, dia ada di sini. Pangeran Kedua mengerutkan kening, menatap curiga pada pria itu. "Jadi, kamu adalah laki-laki kakak laki-laki." Apa yang dia lakukan sekarang? "Ayah memenjarakanku seumur hidup dan aku bukan ancaman terhadap tahtanya." "Yang mulia, yang dilakukan putra mahkota hanyalah menyelamatkan Yang mulia." Pria itu menangkupkan tangannya. Pangeran Kedua menjadi semakin curiga. "Simpan. Itu bukan saudara yang kukenal. Dan siapa yang ingin membunuhku, ayah?" "Yang mulia, banyak hal telah terjadi selama Anda di penjara." Singkatnya, Pangeran Ketiga berkolusi dengan pengkhianat Zulfan, berkonspirasi melawan Yang mulia dan putra mahkota. Saat krisis menimpa Yang mulia, dia memerintahkan saya untuk menyelamatkan Yang mulia dengan harapan suatu hari nanti Tuan dapat memulihkan klan Yuan dan melenyapkan para pengkhianat keji itu. Mustahil. Yang ketiga hanyalah babi gemuk, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pangeran Kedua membantah dengan nada mengejek. Atau lebih tepatnya dia tidak bisa percaya bahwa ketika pemberontakannya gagal, si gendut akan berhasil. Itu akan menjadi permata mahkota penghinaan. "Apakah aku pecundang yang lebih besar daripada babi gemuk?" Pria itu menggelengkan kepalanya, dengan kemampuan Pangeran Ketiga iya. Tapi dia memiliki kecerdikan Zulfan dalam membuat Yang mulia dan putra mahkota tidak siap, meskipun dunia tidak melihatnya seperti itu. Yang mulia hanya perlu berjalan-jalan di luar dan mengetahui siapa kaisar dan siapa yang memiliki dunia. Pangeran Ketiga mengkhianati leluhurnya, menyerahkan Tianyu kepada Zulfan yang jahat itu dan menjadi boneka. Klan Luo sekarang berkuasa, memegang kekuasaan di atas dinasti kekaisaran. Seluruh Tianyu tahu, dan mereka telah mengeluarkan pemberitahuan pencarian untuk Yang mulia, untuk menyingkirkan Anda. Ini adalah fakta yang bisa diketahui Pak hanya dengan melangkah keluar. Saya tidak berbohong. Pangeran Kedua memandangnya dengan skeptis, namun pada akhirnya mempercayai kata-katanya. Karena kesimpulan-kesimpulan ini mudah dicapai, ia menganggapnya masuk akal. Terjebak di sel selama ini, Pangeran Kedua tidak menyadari perang saudara besar di Tianyu, kesepakatan Kaisar dan Kuan Rong, dan bahkan pemberontakan Suge Changfeng. Pada titik ini dia akan melahap apapun yang dilemparkan padanya. Cerita palsu pria berbaju hitam itu berdasarkan fakta. Klan Luo itu adalah puncak Tianyu, dan Kaisar telah berubah. Terlebih lagi, Pangeran Kedua benar-benar menyangkal bahwa si gendut ingin menjadi Kaisar. Dia pasti melakukan tindakan curang untuk bisa lolos. Pangeran Kedua menjadi marah, tidak menyadari bahwa dia sedang mempermainkan putra mahkota untuk memicu kekacauan. Perintah pria berbaju hitam adalah, jika putra mahkota naik, bunuh Pangeran Kedua, jika putra mahkota gagal, jadikan Pangeran Kedua sebagai pembalas dendamnya. Yuan Yong telah menjadi alat mendiang putra mahkota. Pria berbaju hitam itu menyeringai di dalam, bersembunyi di balik wajah berduka. "Sialan kamu babi, kamu mencuri mahkotaku. Anda bahkan menyerahkan tanah kami. Kamu adalah noda atas nama Yuan, aib bagi nenek moyang kami." Pangeran Kedua mengoceh. Lalu menghela nafas, "Aduh, kekuatan mereka berada di luar jangkauan saya. Bagaimana saya bisa berhasil mengembalikan martabat kami, membalas dendam pada ayah?" Pangeran Kedua, putra mahkota sudah membuat rencana. Pria berbaju hitam memberikan bungkusan hitam. "Yang mulia, ini yang telah disiapkan putra mahkota untuk Tuan. Disitulah letak harapan balas dendam, mengembalikan kejayaan bangsa kita." Pangeran Kedua membukanya dan menemukan 3 item.
Yang pertama adalah lukisan yang paling dikenal oleh pangeran kedua, tanah bangsa kita. Mengapa kamu memberikannya kepadaku, kakak? Apakah saya harus menemukan puncak kekuatan wilayah barat yang telah lama hilang, dan Shen, untuk membantu saya? Itu tidak mungkin. Dia sudah pergi selama 1000 tahun sekarang. Di mana saya mulai mencari? Pangeran kedua menggelengkan kepalanya. Ini terlalu tipis, terlalu tipis. Dia pindah ke sebuah kotak seukuran tangan. Saat membukanya, dia berteriak, apa ini?" Sebuah bola berkilau berguling-guling di dalam, seperti sebuah mata. Pria berbaju hitam itu membungkuk, "Pangeran kedua, itu adalah mata imam besar Yun Xuanji, yang mampu membaca bintang. Ketika Yang Mulia mendapatkannya, dia telah mencoba ratusan cara untuk menembus kemampuan mistiknya, namun selalu gagal dan menyerah. Putra mahkota berkesempatan mendapatkannya. Tidak diketahui apa yang bisa dilakukannya, tetapi pastinya itu luar biasa. Dia telah menyampaikannya kepada Anda, dengan harapan dapat membantu Tuan." Mata Yun Xuanji. Pangeran kedua gemetar, mengamati organ mata, merasakan kekuatan mengambil alih pikirannya. Menatapnya sebentar membuatnya terguncang, jiwanya gelisah. Dia mengepalkan tangannya dan mengambil waktu yang tepat untuk menenangkan diri. Jahat. Menempatkannya kembali ke dalam kotak, pangeran kedua menghela nafas. "Saya tidak bisa menggunakannya untuk saat ini, saya juga tidak tahu caranya. Saya tahu batasan saya untuk tidak mengacaukannya." Pria berbaju hitam menganggapnya wajar. Apa yang bisa dia pikirkan ketika seluruh geng kaisar tidak bisa mengetahuinya selama bertahun-tahun? Pangeran kedua beralih ke benda terakhir, sepotong kain kuno, yang diukir dengan peta. Di pojok ada karakter Yun yang diperbesar. "Yang Mulia, peta ini adalah bagian dari perbendaharaan Istana Kekaisaran. Rumor mengatakan peta inilah yang digunakan leluhur agung untuk menemukan klan Yun, tanah air mereka. Namun karena klan Yun sudah lama meninggalkan rumah leluhurnya, banyak yang melupakan detail ini. Dengan mengikuti peta ini, Yang Mulia dapat menemukannya." Pria itu melaporkan. Pangeran kedua mengerutkan kening pada benda-benda pohon, mata imam besar, peta leluhur klan Yun, dan tanah bangsa kita. "Kakak ingin aku?" "Benar. Imam besar klan Yun bisa membaca nasib, jadi rumah leluhur mereka harus menjadi satu-satunya tempat untuk mengungkap misteri mata. Dengan menggunakan mata mistik, Anda bahkan mungkin bisa menangkap jejak dan Shen di antara aliran takdir." Pria berbaju hitam menangkupkan tangannya. Pangeran kedua menghela nafas, "Kakak sangat teliti dalam memikirkan rencana seperti itu, dengan bakat luar biasa. Jika dia bisa menemukan Dan Shen, dia bisa merebut kembali lebih dari sekedar kekaisaran Tianyu, bahkan seluruh wilayah barat." Pangeran kedua berteriak, "Baiklah, karena kakak telah berusaha sejauh itu, saya akan menyelesaikan desainnya dengan mencari ahli terhebat di wilayah barat. Kalau begitu, anak ketiga dan Zuo Fan, kematianmu sudah dekat." Pangeran kedua menguatkan dirinya dan pria berbaju hitam itu tersenyum lebar. "Putra mahkota, jiwamu dapat memandang dengan damai karena mengetahui desainmu terus berjalan. Pangeran kedua ada di jalan yang kamu buka, pembalas dendammu." Sementara itu, Zuo Fan mengunjungi paviliun naga terselubung untuk memberitahu mereka tentang lamaran si gendut. Long Yifei sangat bahagia, langsung menyetujuinya. Dengan ribuan mil tanah kaya yang mereka miliki, siapapun akan menerimanya. Meski berada di perbatasan, melakukan operasi berisiko. Tentu saja, dia akan meminta pasukan pada Zuo Fan. Dan pria itu setuju dengan cepat. Berbagi pandangan rahasia dengan dalangnya, semua orang melakukan perang psikologis di pikiran Long Yifei dengan menjelaskan manfaat Luo Alliance. Dengan begitu banyak keuntungannya, paviliun naga terselubung ikut serta. Dengan satu jatuh, dua sekutu lainnya juga tidak jauh, semuanya datang semudah bernapas. Dengan klan Luo menjadi satu-satunya klan sejati di sini, bersama mereka akan menjalani kehidupan mewah, namun melawan mereka, sebuah kuburan dini. Menambahkan ucapan tiga musang tua yang licik dan halus ke dalam campuran, hal itu berhasil membuat ketiganya gemetar ketakutan dan kagum hingga mereka berpikir bahwa merekalah yang lebih baik.
Itu adalah cara Zuofan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada sekutu lama atas semua yang telah mereka lakukan. Tapi kapankah surga melemparkan kue ke pangkuan seseorang? Setiap manfaat yang mereka terima diikuti dengan harga yang setara, bahkan lebih besar. Setelah bergabung dengan aliansi Luo, mereka pasti akan menjadi besar, tetapi mereka telah kehilangan kemandirian, hanya menjadi anggota aliansi Luo, tidak mampu mengarahkan perkembangan mereka sendiri, dan mengikuti keinginan organisasi. Sama seperti klan lain yang merupakan pengikut rumah. Hanya saja saat ini, hubungan mereka jauh lebih erat, namun masih memiliki hierarki yang jelas. Pemimpin aliansi adalah klan Luo yang tidak punya otak, dan sisanya adalah anggota yang mereka kendalikan. Bukan karena yang lain keberatan. Dengan dimulainya aliansi Luo, mereka akan mendapatkan sedikit sesuatu dan itu terbukti cukup untuk melupakan hal-hal hambar seperti kebebasan. Sekarang tiba waktunya untuk mengkonsolidasikan kekuatan klan Luo. Meskipun Zuofa tidak punya andil dalam hal itu, menyerahkannya kepada pengurus terbaru klan. Sudah waktunya untuk pergi. Bab 512, Perpisahan dengan Domain Fana, Perpisahan dengan Iblisku. Komandan Tuba, mari kita bertemu lagi suatu hari nanti. Kembali ke kota Wingeze, Zuofan menyuruh harimau mengawal Tuoba Tishan dan seluruh Kuanrong ke perbatasan, untuk pertukaran. Dengan budidaya mereka semua yang disegel, 1,5 juta tentara Dugu tidak kesulitan mengawal 2 juta tahanan ini. Di kaki Gunung Blackwind, Zuofan memasang wajah ramah menyaksikan pasukan Kuanrong. Namun jawaban Tuoba Tishan dingin, bahkan ketika menangkupkan tangan, jangan. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Hahaha, Komandan Tuba pasti bercanda. Paling tidak kita adalah musuh dan harus saling menghormati, bukan? Sama seperti Anda dan Marsekal Dugu memperlakukan satu sama lain. Saya menghormati Dugu Zantian karena bakat militernya yang luar biasa, tetapi lebih karena karakternya. Meskipun Anda tidak manusiawi, yang Anda lakukan hanyalah menipu, dan mencuri. Dan pasukan macan terbang itu adalah yang terakhir. Dari mana kamu mendapatkan pasukan yang begitu mendominasi? Tuoba Tishan jelas merasa was-was atas kekalahannya. Zuofan tertawa. Dia memperhatikan mata para jenderal Kuanrong juga memiliki sedikit kebencian, tetapi ada lebih banyak rasa hormat dan ketakutan daripada apapun. Dengan melawan Zuofan mereka mempelajari apa arti keterampilan dewa. Kepemimpinannya rata-rata, tapi dia lebih dari sekadar berbaikan dengan serangkaian triknya. Pada waktu tertentu, dia akan mengeluarkan sesuatu dari topinya dengan sangat aneh, dia akan membuatmu kencing di celana. Tidak ada yang menginginkan dia sebagai lawan. Terlalu berat untuk memahaminya. Tuoba Liu Feng memiliki pemikiran yang sama. 8 penjaga serigala menghela nafas, sementara hanya Tuba Lianer yang tersenyum rumit dan akhirnya berteriak, Zuofan, kamu masih berhutang padaku setengah dari tanaman herbal di Gunung Bisking. Setengah apa? Tolong jaga dirimu sendiri, saudari. Kamu adalah tawananku di sini. Kalian semua. Aku tidak berhutang apapun padamu. Hahaha, goda Zuofan. Tuba Lianer tersipu, memalingkan wajahnya dan bergumam, siapa milikmu? Dasar brengsek mengoceh. Zuofan mengucapkan beberapa patah kata kepada harimau sebelum mengirim mereka pergi. Dia pergi ke aula Blackwind Mountain, yang dipenuhi orang. Karena ini menandai hari terakhirnya sebagai pelayan klan Luo, dia harus memeriksa semuanya agar bisa pergi dengan hati yang tenang. Li Jingtian, Sue Qingjian, Qiu Yanhai, Petapa Langit dan Bumi, majulah. Kelima orang itu patuh dan membungkuk pada perintahnya. Orang bijak juga sangat mengaguminya. Mereka berada di lapisan ketiga tahap ethereal setelah 300 tahun penyesalan dan penderitaan terus-menerus karena terjebak di puncak tahap radiant. Sangat bersyukur, mereka mengabdi sampai menyerahkan nyawa mereka jika Zuofan meminta mereka. Kalian berlima adalah yang terkuat dan selanjutnya akan menjadi yang mulia klan Luo, menjaga kepala klan dan nona muda tetap aman. Zuofan berbicara dan kelimanya mengangguk, ya, Tuan. Suge Changfeng, Leng Wuchang dan Liu Ming melihat niat sebenarnya Zuofan. Pada masanya sebagai pelayan, Zuofan hanya pernah menjadikan klan Luo sebagai yang terkuat, paling tua.
Dengan mengangkat 5 orang terkuat ini ke gelar yang mulia, dia membebaskan mereka dari kendali pengurus. Zuo Fan meniru kaisar, membuat militer dan pejabat saling menyeimbangkan. Bahkan dengan Bloodworms, Steward Zuo tidak yakin akan keselamatan tuan muda. Dia takut tidak mampu menahan monster-monster ini. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Suge Changfeng, Leng Wuchang, Yuming ke depan. Zuo Fan menelepon lagi. Zuo Fan berkata, Suge Changfeng akan menjadi pengurus klan Luo, membantu kepala klan dengan aliansi Luo, efektif segera. Leng Wuchang akan menjadi pengawas, penanggung jawab pengumpulan sumber daya klan Luo dan hal-hal terkait. Yuming akan menjadi penasihat militer, membantu korps bayangan dan tentara dugu dengan intelijen dan penggerebekan asing. Karena terkejut, ketiganya mengundurkan diri, ya, Tuan. Zuo Fan secara efektif telah memotong yurisdiksi mereka, dan masing-masing saling mengawasi. Suge Changfeng memiliki orang-orang yang harus ditangani karena dia bertanggung jawab atas aliansi Luo. Leng Wuchang bertanggung jawab atas perekonomian, memonopoli semua sumber daya. Sedangkan Yuming memiliki militer. Ketiga kekuatan ini saling membantu sekaligus menahan satu sama lain. Jelas sekali tidak semuanya sesuai keinginan mereka. Menjentikannya, Zuo Fan melanjutkan persiapannya dan mengulangi peringatannya, khususnya kepada Lei Yuting dan Lei Yuntian. Menjadi musuh Yuming tidak akan berhasil. Namun dengan Yuming meninggalkan lembah neraka menuju klan Luo, keduanya tidak lagi peduli. Akhirnya, Zuo Fan memanggil Luo Yunhai ke sisinya, "Bocah cilik, apakah kamu mempelajari gerakan yang aku ajarkan padamu?" "Ya." Luo Yunhai menangis, kata-katanya tercekat. "Kalau begitu, cobalah." Zuo Fan mencibir. Luo Yunhai membuat tanda dan aula itu dipenuhi dengan segala macam nada rasa sakit dan penderitaan yang menakjubkan, yang mengakibatkan para ahli itu terjatuh ke lantai. Dengan berakhirnya penyiksaan dengan tanda lain, mereka menenangkan diri dan sekarang merasa takut terhadap anak kecil itu. Zuo Fan sebenarnya memberikan kendali atas cacing darah kepadanya. Lain kali jika ada di antara mereka yang mempunyai pikiran buruk tentang kepala klan, mereka akan bersulang. Karena sangat khawatir, mereka masing-masing melihat kepahitan di mata tetangganya. Zuo Fan menyeringai, mengangguk ke wajah mereka yang dilanda teror. Meninggalkan tanpa menahan kepala klan karena ketakutan tidak akan terjadi. "Nona muda, berikan aku cincin guntur." Zuo Fan menoleh ke arah Luo Yunchang yang menangis. Dia mendekatkan cincin itu ke hatinya saat dia menyangkal, "Kenapa? Ini milikku. Apakah Anda ingin membawanya bersama Anda? Kamu bahkan tidak mau meninggalkan kenang-kenangan untukku." Zuo Fan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia menggunakan matanya alih-alih berbicara dan cincin itu mendarat di tangannya. "Kamu?" Luo Yunchang pergi untuk mengambilnya kembali tetapi Zuo Fan meletakkannya di tangan Luo Yunhai. Nadanya tenang, "Kepala klan Luo Yunhai, hari ini pelayan ini akan pergi dan dengan kembalinya aku sebuah misteri, aku tidak akan dapat melihat milikmu upacara ketua klan. Aku memberimu cincin guntur, untuk itu saat cincin itu berkedip lagi, ketahuilah bahwa aku telah kembali." Nada bicara Zuo Fan bukan hanya untuk Luo Yunhai, tetapi untuk semua orang, sebagai peringatan. "Jangan berani-berani menganggap kepergianku sudah final. Sebaiknya kau bersikap." Luo Yunchang menghentikan langkahnya dan menutup mulutnya, dengan mata berkaca-kaca. Zuo Fan telah melampaui tugas klan Luo. Bahkan terpaksa pergi ke sekte perencana iblis, semua demi keselamatan klan Luo. Atau dengan keahlian Zuo Fan, tidak ada apapun dan tidak seorang pun akan mengetahui kabarnya. Pergi kali ini karena sekte perencana iblis harus memilikinya. Masa depan bisa jadi sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Dia bahkan mungkin tidak akan kembali. Terlepas dari itu semua, pikiran terakhir Zuo Fan adalah tentang keselamatan klan Luo. Menelan gumpalan di tenggorokannya, Luo Yunhai memaksa dirinya untuk tenang sambil mengangkat lengannya dengan cincin guntur dan menyatakan, "Aku, Luo Yunhai, bersumpah bahwa cincin guntur ini akan menjadi simbol kepala klan selama beberapa generasi, tanda otoritas Luo Alliance. Cincin ini melambangkan kepala klan.
Tidak peduli seberapa besar aliansi Luo, mereka akan menjadi pendukung Stuart Zuo. Tidak peduli bahaya apapun yang mungkin dihadapi Stuart Zuo, baik itu ketiga sekte itu sendiri, aliansi Luo tidak akan berhenti, tidak untuk sumber daya dan tidak untuk manusia, untuk membantu Stuart Zuo. Suara Luo Yunhai bergema, penuh dengan tekad. Zuo Fan melihat cincin gunturnya sendiri. Saya bukan lagi anggota klan Luo, dan bahaya apapun yang saya hadapi tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun klan Luo akan tetap bersamanya apapun yang terjadi. Tampilan pengabdian seperti itu membuatnya sangat tersentuh. Orang-orang memandang Luo Yunhai dengan hormat. Meski muda, dia setia, sesuatu yang langka di dunia ini. Melihat anak yang sudah dewasa, Zuo Fan tersenyum, menepuk kepalanya. Dia kemudian berjalan melewatinya dan melangkah keluar. Orang-orang memberi jalan untuknya, menyaksikan pengurus tak terlukiskan yang membesarkan klan kelas 3 menjadi yang terbaik di Tianyu lewat. Luo Yunhai gemetar, tercekik oleh emosi. Dia akhirnya menahan diri untuk mengeluarkan teriakan terakhirnya, "Kakak Zuo, kamu harus kembali." Kata-kata itu terdengar jauh, sementara Luo Yunchang terisak di sampingnya, matanya merah karena menangis. Di kaki Gunung Blackwind, Zuo Fan berjalan di antara bayang-bayang hutan, matanya bersinar. Merasakan hatinya, tidak sakit, iblisnya telah hilang. Kaisar Iblis Zuo Yifan dan yang pernah menjadi pelayan Zuo Fan hari ini bersatu hati, sangat yakin bahwa klan Luo aman. Namun bahkan tanpa iblis hati, ada banyak hal lain di dalam hatinya yang tidak bisa dia buang. Bab 513 Pengakuan. Kamu menangis. Tidak, ada sesuatu yang jatuh di mataku. Zuo Fan menoleh ke arah suara lucu itu, untuk melihat Yun Suang dan Yongning. Dia kemudian membuang muka dan mengedipkan air mata kesepian itu dan membuat alasan yang terburu-buru. Yun Suang terkikik dan Yongning menutupi senyumannya, sementara rasa suka mereka terhadapnya semakin besar. Bahkan pramugara yang menjengkelkan dan kejam ini memiliki wajah yang tersembunyi. Apa yang kalian lakukan di sini? Suanger, sebagai kepala klan Yun, bukankah kamu mengatakan kamu akan membawa klan Yun mengelilingi Gunung Blackwind untuk mendirikan sebuah observatorium? Marah, kedua gadis itu melihat sesuatu yang tidak jantan. Zuo Fan mendengus. Namun bagi mereka berdua, dia tampak seperti cemberut dan mereka tertawa. Yun Suang memiliki tatapan lembut, kamu menyelamatkan orang-orang dan kamu membalas dendam untuk kakekku. Sekarang setelah kamu pergi, aku harus mengantarmu dan mengucapkan terima kasih. Tidak dibutuhkan, itu semua hanya sekedar kebetulan. Zuo Fan menjabat tangannya dan mengejek, saya bukanlah orang yang berbuat baik, hanya berpikir untuk menghancurkan musuh saya. Jika itu adalah penguasa yang saleh dan baik hati yang menghalangi jalanku, mungkin akulah yang akan melemparkan orang-orang ini ke dalam kekacauan. Mataku hanya melihat lawanku dan tidak melihat yang lain. Yun Suang mengerutkan kening, tetapi menggelengkan kepalanya, kamu selalu menyebut dirimu jahat, dan mungkin menganggap dirimu keji, tapi tidak seperti semua orang jahat itu, kamu memiliki sedikit hati nurani. Anda dapat ditebus, itu sebabnya. Yun Suang tersipu dan menghampirinya untuk berbisik di telinganya, kata-kata manis ini, aku akan mengikuti keinginan kakek dan akan selalu berada di klan Luo, menunggumu untuk menyelamatkanmu dari kutukan abadi dan menjadi pria baik. Bahkan jika kamu tidak bersedia, aku akan tetap bersamamu selamanya. Zuo Fan bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Dia melihat wajah Yun Suang semakin memerah, matanya yang jernih dipenuhi kelembutan yang tak terkatakan. Yun Suang menghindari tatapannya dan bergumam, tidak peduli kamu mau atau tidak, ingatlah janji kami. Kamu harus kembali. Yun Suang melompat pergi sambil memeluk wajahnya, meski sekarang telinganya merah. Zuo Fan berkedip linglung, janji apa? Anda memutuskan semuanya sendiri tanpa bertanya kepada saya. Siapa yang bisa mengajarinya bersikap kasar? Tapi kenapa rasanya seperti aku? Hah? Yongning terkikik dan memberikan gelang hijau dengan mata lembut, Zuo Fan, jagalah. Ibuku meninggalkannya untukku. Kita akan terpisah jauh sekarang, tapi jangan pernah lupakan aku.
Simpan itu, tak ada alasan kenapa aku harus mengambil gelangmu, apalagi selalu mengingatmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Zuo Fan melotot. Dengan murung, Yongning terpaksa menghentakkan kakinya. Apakah kamu padat seperti batu bata atau apa? Saya tidak bisa lebih jelas dari itu. Kamu tidak bahagia kecuali aku mengutarakannya. Zuo Fan mengangkat alisnya dengan curiga. Yongning berteriak dengan kesal, Zuo Fan, aku akan memberitahumu hari ini bahwa putri ini menyukaimu. Saya telah melakukan perjalanan ke Gunung Blackwing untuk lebih dekat dengan Anda. Namun saat saya tiba, Anda berencana untuk pergi. Tidak ada pilihan selain menggunakan pilihan terakhir, bertukar sumpah melalui kenang-kenangan dengan harapan kamu tidak akan pernah melupakanku. Tunggu, pegang kudamu. Zuo Fan melambai kemana-mana, Yang Mulia, apakah Anda mabuk? Kami hampir tidak mengenal satu sama lain. Tidak ada apapun di antara kita. Bukankah ini tiba-tiba menimpaku sekarang? Tidak sedikit pun. Pernahkah kamu mendengar tentang cinta pada pandangan pertama? Yongning mengedipkan matanya yang jernih. Ibu selalu memberitahuku saat aku masih kecil bahwa apapun bahayanya, jangan pernah takut. Karena pangeran menawan akan datang dari surga, memelukku dengan aman dan menjauhkan bahaya. Pada hari itu, di luar istana kekaisaran, pada saat hidupku berada dalam bahaya, kamu muncul. Seperti yang ibu katakan, kamu adalah takdirku. Wajahnya berkedut, Zuo Fan menghela nafas. Tuan Putri, itu hanya dongeng untuk anak-anak. Kamu terlalu tua untuk membacanya. Tidak, ini wasiat ibuku yang harus aku hormati. Sama seperti wasiat kakek Suanger. Selain itu, kamu menerima Suanger, jadi mengapa aku tidak menerimanya juga? Saya tidak peduli menjadi yang kedua karena kami dekat sebagai saudara. Kapan aku melakukan itu? Zuo Fan bingung. Bukankah dia baru saja mengatakan dia akan bersamamu seumur hidup? Tidak menolak berarti menerima. Seseorang seperti dia, begitu baik dan pemalu, mengambil inisiatif adalah hal yang luar biasa. Dan aku juga akan menurunkan statusku dengan memelukmu, bersedia membagimu dengan orang lain. Itu bahkan lebih luar biasa lagi. Sambil nyengir, Yongning memperhatikan bintang-bintang di matanya, memberikan gelang itu seperti seorang bibi yang memikat kepada seorang anak kecil yang manis. Zuo Fan, ambillah dan kita akan bersama selamanya dalam kebahagiaan. Sambil menelan ludah, Steward Zuo yang tadinya tak kenal takut kini berlumuran keringat di medan perang cinta dengan musuh perkasa seperti Jenderal Yongning. Mereka benar, wanita itu seperti harimau. Pepe Putri, tenanglah sekarang. Aku hanyalah bukan siapa-siapa, bahkan dengan hidupku yang tidak menentu. Anda harus berhati-hati sebelum bersama saya. Akhir hidupmu akan pahit. Saya berhati-hati. Seorang istri mengikuti suaminya, dia akan tetap menjadi janda seumur hidup, tapi saya sangat senang menjalani jalan ini. Seperti yang selalu Anda katakan, ikuti kata hati Anda. Inilah yang aku lakukan, mendengarkan kata-katamu. Yongning terkikik dengan matanya yang diwarnai dengan hasrat. Zuo Fan meringis dan merasa ingin menamparkan mulutnya yang busuk. Itulah yang kudapat dari memuntahkan omong kosong. Sekarang aku harus menjawabnya. Putri, santai saja. Anda, seorang putri yang mulia, seharusnya memiliki masa depan yang lebih baik. Ibarat keempat macan itu ya, mereka jenderal-jenderal ternama yang selalu menangisi istri. Pikirkan baik-baik. Tidak mau, aku hanya membutuhkanmu dalam hidupku, aku sangat serius. Yongning mengedipkan matanya yang menawan ke arahnya, bahkan emosi kita pun cocok. Cocokkan kepalamu. Saya merasa kasihan karena meninggalkan klan Luo tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya harus segera keluar dari sini. Berpikir demikian, dia kemudian menyentakkan kepalanya dan menunjuk ke belakangnya. Suanger, apakah kamu kembali untuk mencari putri? Suanger, Yongning berbalik. Itu adalah jendela yang sangat dia inginkan dan Zuo Fan menggenggamnya seolah hidupnya bergantung padanya. Yongning memang melihat ke arahnya, hanya untuk menemukannya telah pergi. Sambil menghentakkan kaki, Yongning menatap gelang itu dengan getir, matanya berkabut karena marah. Aku hanya ingin kamu mengambil kenang-kenanganku untuk mengenangku. Aku bukan harimau jadi kenapa kamu kabur? Bau sekali.
Angin dingin melewati kakinya. Berdiri di sana, dia telah kehilangan semangatnya, sekarang menjadi sunyi dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia, seorang putri hebat, baru saja membuat pengakuan pertamanya hanya untuk ditolak seperti itu. Di tempat lain, Zuofan muncul 1 mil jauhnya dari Gunung Blackwing dengan rasa takut. Dia tidak membenci wanita-wanita itu, tapi dia tidak mungkin menerima mereka. Ketulusan mereka cukup menyentuh, tapi aku adalah iblis. Dia tidak akan jatuh cinta karena prinsip. Dia sudah seperti ini sepanjang hidupnya dan itu telah berubah menjadi perilaku alami. Hatinya terlalu berat untuk menampung cinta. Meskipun hal itu membuat berurusan dengan orang-orang munafik menjadi mudah. Tunggu. Suara lembut lainnya menghentikannya dan yang bisa dia lakukan hanyalah memandang ke langit sambil menghela nafas panjang. Demi cinta semua yang suci di bumi hijau dewa ini, apakah hanya aku yang hidup di sini? Untuk apa gadis-gadis ini mendatangiku? Zuofan berbalik dengan malas, hanya tersentak saat melihatnya. Itu adalah Long Kui dari paviliun naga terselubung. Gadis itu tidak pernah menyukainya dan setiap kali mereka berbicara, mereka selalu bertengkar, seperti musuh. Ketika klan Luo masih merupakan klan tanpa nama, gadis ini meremehkan udik ini. Untuk alasan yang sama, dia membuat janji 10 tahun dengan marah. Klan Luo itu akan melampaui semua rumah. Zuofan hampir lupa bahwa ini sudah lama sekali. Tapi saat melihatnya, api jahat berkobar di dalam hatinya. Hehehe, gadis sialan, tepat waktu. Aku akan pamer sampai kamu terjatuh. Long Kui memperhatikan dia tersentak mendengar panggilannya, lalu rasa takut, dan terakhir kebingungan. Tapi saat ini, dia telah berubah menjadi jahat, memasang tampang angkuh, hidungnya mancung. Dia tersesat atas apa yang menimpanya. Ada apa dengan dia yang mengubah nada dalam hitungan detik? Apa kepalanya terbentur atau apa? Bab 514, Cinta Sepihak. Kudengar kamu akan meninggalkan Tianyu, kata Long Kui lembut. Zuofan tersenyum, kabarnya menyebar dengan cepat. Kenapa, kamu datang menemuiku? Tentu saja, yang penting adalah janji 10 tahun lalu. Long Kui tersenyum. Zuofan bingung, itu seharusnya menjadi kalimatnya, untuk mengejek gadis itu dan menjatuhkannya. Kenapa dia yang mengungkitnya? Itu sama saja dengan menerima uang sewa tanpa memintanya. Itu tidak masuk akal. Long Kui melihat melewati wajah malaikatnya dan tersenyum. 10 tahun yang lalu aku masih muda dan gegabah, meremehkanmu karena ketidaktahuanku dan berbicara tidak pada tempatnya. Saya menyampaikan permintaan maaf saya yang terdalam dan tulus. Long Kui membungkuk dalam-dalam. Zuofan tidak bisa berkata-kata. Semua pekerjaan yang saya lakukan untuk pamer hilang begitu saja. Karena orang lain meminta maaf, dia tidak punya apapun untuk membangun tindakannya. Dia hanya bisa mengelak, tidak apa-apa, aku sudah melupakan hal sepele seperti itu, hahaha. Pembohong. Long Kui menegakkan tubuh dan matanya memancarkan kilatan licik, kamu telah melampaui segala sesuatu yang menghalangi jalanmu selama ini, mengubah klan tanpa nama menjadi monster. Suatu tindakan terpuji yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Saya telah melihat jejak Anda selangkah demi selangkah dan Anda membuat saya tercengang setiap saat. Saya sekarang mengerti mengapa Anda tidak boleh meremehkan masa muda. Hahaha, tolong, kamu terlalu baik. Zuofan terkekeh, berseri-seri dengan bangga atas pencapaiannya. Gadis itu sungguh sangat menghormatiku. Harga dirinya tidak bertahan lama karena Long Kui melancarkan serangannya sepenuhnya. Menangkap Zuofan dengan cara yang salah, Krut, dia menangkapku. Meskipun kamu tidak bisa meremehkan masa muda, apakah tidak apa-apa jika memilih gadis yang tidak berdaya? Nada suara Long Kui agak tajam. Zuofan kehilangan kata-kata. Permintaan maaf Long Kui palsu untuk menghukumnya. Itu semua hanyalah asap dan cermin untuk mengangkatnya tinggi-tinggi hanya untuk membantingnya ke bumi dengan pukulan tepat ke perut hipotetis. Dia memenuhi egoku untuk menyerang balik. Harinya akhirnya tiba bahkan bagi Zuofan yang agung untuk menjadi begitu berpuas diri hingga tertipu oleh tipuan mendasar seperti itu. Zuofan mengerjakan otaknya untuk mencari alasan,
hanya untuk menjadi kosong, tidak mengerti mengapa Long Kui menjadi begitu agresif. Dia tersenyum canggung, "Nona Long Kui, kenapa? Bolehkah saya bertanya, apakah Anda begitu marah?" "Mengapa? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri." Long Kui melotot, "Apakah kamu tidak pergi ke Pavilion Lord dengan sebuah lamaran, untuk menikahkanku dengan bak lemak babi terkutuk itu?" "Oh, jadi begitu." Zuo Fan langsung menjadi tenang, setelah memahami alasannya, "Saya hanyalah pembawa pesan. Saya tidak memaksa siapapun. Keputusan ada di tangan Pavilion Lord Long. Meskipun..." "Apa?" Long Kui mengerutkan kening. Zuo Fan mencibir, meskipun dia satu-satunya bak lemak babi yang menawarkan hadiah pertunangan yang begitu besar. Pavilion Lord Long tidak bisa menolak bahkan jika dia menginginkannya. "Faktanya, menurut saya tidak ada orang yang bisa. Itu adalah hamparan tanah subur sepanjang 1000 mil. Bagi si gendut, menawarkan begitu banyak hanya untuk menunjukkan rasa cintanya padamu. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan." "Kebahagiaanku adalah urusanku. Orang sibuk sepertimu tidak punya hak untuk ikut campur." Kemarahan Long Kui semakin membara. Zuo Fan menurunkan bahunya dan menggelengkan kepalanya, "Yang saya lakukan hanyalah menyampaikan kata-kata seorang saudara. Kamu bisa melawannya semau kamu, tapi habiskan itu di Pavilion Lord Long dan berlemak, bukan aku. Saya akan meninggalkan Tianyu dan tidak perlu gangguan lagi." Zuo Fan yang berperan sebagai korban hanya membuatnya marah hingga berteriak, "Kamu memang saudara. Apakah kamu akan melakukan hal yang sama jika si gendut menginginkan Ning'er?" Zuo Fan mengerutkan kening, hatinya kacau. Matanya menjadi gelap dan hatinya menjadi sedingin es, tapi itu tidak menghentikan omelan Long Kui. "Bagaimana jika dia memilih Chu Qingcheng, maukah kamu berperan sebagai pembawa pesan juga?" Hati Zuo Fan tenggelam, merasa mustahil untuk membuat kalimat yang masuk akal, hanya berdiri di sana dengan tatapan yang mengeras. Jawabannya jelas, tidak. Long Kui menunjukkan sosok yang lemah saat dia mengangguk, "Begitu. Bulan depan saya akan menikah dengan Yang Mulia. Sayang sekali pramugara terbaik di Tianyu, pramugara Zuo yang hebat, tidak akan berada di sana untuk melihatnya." Long Kui menghela nafas, terus mengoceh sebelum pergi dalam diam. Zuo Fan memperhatikan saat dia berbalik, 2 jejak jatuh di pipinya. Zuo Fan memiliki tatapan bingung ketika dia melihat Long Kui kosong di dalam dan terus mengoceh. "Bukankah dia baru saja menyalahkanku? Bagaimana bisa dia yang kalah? Bukankah itu terjadi setelah keributan besar atau perkelahian atau semacamnya? Aneh." Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, melupakan urusan ini saat dia melanjutkan perjalanan. Anehnya, tidak ada yang memperhatikan si gendut dan Fang Qiubai di dekatnya. Fatih menghela nafas, "Saudara Zuo, aku tidak akan pernah bisa melawanmu, tapi aku bisa memainkan trik-trik kecil." "Yang Mulia, ini seharusnya membuatnya menyerah." Fang Qiubai menoleh ke Long Kui. Fatih mengangguk dengan pandangan bijak, usulan itu akan berhasil hanya dengan sebidang tanah itu. Tapi membuat Kui kecil menantikan pernikahannya, adalah hal yang mustahil, tidak saat dia mencintai orang lain. "Zuo Fan," Fang Qiubai berbicara dengan tegas. Fatih tersenyum, "Benar. Sejak upacara klan Luo, di luar istana kekaisaran, aku melihat sesuatu tumbuh di Kui kecil untuk anak nakal itu. Saya ragu-ragu apakah akan memperebutkan pria seperti itu demi seorang wanita, namun ternyata hal itu tidak perlu. Cinta bertepuk sebelah tangan Kui kecil adalah sesuatu yang dia tidak tahu, dan dia juga tidak terlalu peduli padanya. Ini adalah jalan kecil Kui yang harus dia ambil sendiri. Jadi aku menjadikan Zuo Fan sebagai pembawa pesan, membuatnya tampak seperti Zuo Fan melemparkan Kui kecil ke pangkuanku. Karena kesakitan, Kui kecil harus datang ke Zuo Fan untuk memastikannya. Sekarang dia tahu tidak ada tempat baginya di hatinya dan harus menyerah. Seorang wanita dengan hati yang mati pasti akan menerima nasibnya di sampingku, sebagai permaisuri. Bagaimana jika Zuo Fan mengetahuinya? Dengan sikap kejamnya, Fang Qiubai mengerutkan kening. Fatih mengibaskannya sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Tahukah Anda mengapa meskipun pikirannya tajam, saya masih bisa memanfaatkannya?
Dia tidak pernah peduli dengan kui kecil, jadi dia mengabaikan semuanya. Saya meminjam peruntungannya dengan wanita, tapi dia juga tidak kalah. Faktanya, dengan memasukkan paviliun naga terselubung ke dalam klan Luo, bahkan jika dia mengetahuinya, itu tidak masalah. Saya akhirnya memahami karakter Zuo Fan. Dia egois dan tidak akan bertindak kecuali seseorang melanggar batas rakyatnya. Hahaha, mata Fatih bersinar dengan kebijaksanaan. Dia berbalik dan berkata, Tuan Fang, ada kabar tentang saudara laki-laki kedua? Tidak, dia telah menghilang. Fang Qiubai menggelengkan kepalanya. Fatih berteriak, teruslah mencari. Jangan berhenti sampai aku melihat dia atau mayatnya. Sementara itu, Zuo Fan pergi ke tempat pertemuan dengan Sekte Perencana Iblis. Kemudian, terkekeh mengumumkan kedatangan 4 asap hitam. Mereka mengambil wujud 4 iblis perencana. Kaulah yang menerimaku. Hahaha, bagus sekali. Zuo Fan tertawa. Keempat pikmi diperintahkan untuk kembali ke sekte tersebut sebelum perang dengan Quan Rong, oleh 5 ketidakkekalan. Mereka menghabiskan terlalu lama di luar setelah keluar dari penjara dan harus kembali ke sekte. Tak berdaya, keempat pikmi itu kembali untuk mendapatkan hukumannya. Zuo Fan mengira dia tidak akan pernah melihat mereka lagi, baik disudutkan atau dijebloskan ke penjara lagi. Namun disinilah mereka, sebagai anak buah Xie Yue yang bertindak sebagai pemandu sekte tersebut. Dia sangat terkejut, dengan sekte tersebut berada di daerah terpencil dan tersembunyi, dunia sekuler tidak mengetahui lokasinya, hanya murid-muridnya yang dapat membimbingnya ke sana. Dan karena mereka semua saling mengenal, perjalanan akan menjadi lebih mudah. Tetapi 4 iblis perencana ketika melihat bahwa itu adalah Zuo Fan, menjadi sombong, dengan iblis kekerasan memberikan slip giok dengan semua kesombongan yang dia miliki. Apakah kamu siap untuk memasuki sekte kami, murid baru? Kami adalah kuartet pahlawan kultivator iblis, yang terhebat dan tertampan di sekte penipu iblis, 4 iblis penipu, yang datang untuk menerima Anda. Sebutkan nama, umur, tempat lahir, tanggal lahir, budidaya. Apa ingatanmu sesingkat itu? Izinkan saya mendapat kehormatan untuk menyegarkannya, dari momen-momen mendebarkan di masa lalu. Zuo Fan memberi isyarat. Keempatnya menjerit kesakitan, sekarang berguling-guling di lantai karena bloodworms yang beraksi. Steward Zuo, kami tidak akan pernah melakukannya. Itu semua hanya lelucon, lihat. Mari kita pergi. Steward Zuo, kami hanya melakukan tugas kami. Anda akan segera menjadi murid sementara kami memiliki status yang lebih tinggi. Anda tidak bisa selalu memperlakukan kami seperti ini. Pelayan Zuo, itu menyakitkan. Saya tidak bisa menerimanya. Buat itu berhenti. Keempat iblis itu melompat-lompat kesakitan dan memohon. Zuo Fan hanya tersenyum, matanya sedingin es, tidak peduli seberapa tinggi kamu mendaki, luruskan ini. Kemanapun saya pergi, saya tidak akan pernah berada di bawah siapapun. Bab 515, Menabrak Sekte Surga Mistik. Steward Zuo, begitu, emosimu belum berubah. Masih sama kejamnya, hahaha. Di jalan sepi yang suram, 5 orang berjalan. Seorang pemuda dengan senyum sinis dan 4 orang cebol setinggi 5 kaki. Violent Demon mengipasi Zuo Fan dan menyedot pada saat yang bersamaan. Zuo Fan mengejek, apakah menurut Anda kurang dari setengah tahun cukup untuk mengubah seseorang? Lagi pula, kalian berempat menjadi semakin keterlaluan setelah beberapa hari jauh dari sisiku. Kamu bahkan berani pamer padaku. Steward Zuo, tolong, itu hanya keuntungan dari pekerjaan ini. Wing Demon menjelaskan, selain itu, sekte ini dipenuhi dengan orang-orang jahat, selalu bersikap keras terhadap para pemula. Kami hanya membantumu menghindari masalah. Zuo Fan mengangkat alisnya, apakah kamu baru saja berpikir, aku akan dikecam? Keempatnya tersentak, dan langsung menggelengkan kepala. Violent Demon memborgol kepala Wing Demon, bodoh, kamu menganggap Steward Zuo untuk siapa? Sudah merupakan keajaiban jika dia tidak mencelakakan orang lain. Tapi bagaimana jika orang lain melakukan hal itu padanya? Itu adalah hukuman mati. Semua mengangguk, termasuk Zuo Fan.
Selain yang lain, jika kalian berempat tidak mengenalku sekarang setelah sekian lama, itu konyol. Sekte perencana iblis belaka, sekte rata-rata dari wilayah fana, tidak dapat memiliki siapapun yang dapat melawanku. Seringai Zuofan melebar. Violent Demon memeriksa waktu dan bersikap pelin-pelan. Stuart Zuo, ada masalah melakukan sesuatu secara berlebihan. Kita harus bergegas, karena kita sudah terlambat. Tidak ada gunanya bagi kita untuk menimbulkan kemarahan pemimpin sekte. Setidaknya ayo terbang. Di mana apinya? Saya telah terkurung di Tianyu selama bertahun-tahun dan sekarang setelah saya bepergian, tidak bisakah saya menikmati pemandangan, merasakan alam terbuka? Zuofan menembaknya jatuh. Dia belum punya niat untuk menyesuaikan diri, entah kapan dia akan keluar. Dia memerlukan persetujuan untuk tamasya atau relaksasi apapun setelah dilembagakan, dan tanpa tempat untuk curhat, dia akan menjadi gila. Jadi jika dia bisa menariknya keluar, dia akan menempuh jarak yang jauh dengan berjalan kaki. Namun empat iblis perencana merasa cukup tegang. Itu adalah misi dari sekte tersebut untuk menerima murid baru. Terlambat akan membuat pemimpin sekte mendukung mereka, orang yang tidak bisa mereka ganggu. Namun dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang baru ini, pengurus Zuo yang hebat, yang telah memberi mereka cacing darah. Mereka akan berada di sisi buruk seseorang, apapun pilihannya dan mereka berempat merasa ingin menangis. Sejak kapan menerima murid baru menjadi suatu pekerjaan yang melelahkan? Bagi murid yang gaduh, ada begitu banyak cara untuk membuatnya menunggu pemandu. Pada saat mereka mencapai sekte, dia akan menjadi anak domba yang lemah lembut. Sementara pada tuan sebelum mereka, trik yang biasa tidak pernah berhasil. Faktanya, mereka akan senang jika pramugara ini berhenti menunggu mereka, apalagi trik kotor apapun yang mungkin dilakukan oleh pikiran gilanya. Satu kata yang salah dan itu akan menjadi neraka dunia. Ini bukan murid baru, tapi detail leluhur. Stuart Zuo, pikirkan saat-saat indah kita bersama dan bantu kami sedikit. Ayo terbang. Kami bisa menggendongmu jika kamu mau. Melakukan seperti ini benar-benar akan membuat kita terlambat. Setan kekerasan memohon sambil terisak. Tiga lainnya memasang wajah sedih dan mata anak anjing. Zuofan menatap mereka dan mendengus, apa yang kamu takuti? Xie Wuyue mengundangku masuk. Menurutmu dia keberatan sedikit penundaan? Kak, dia tidak akan keberatan denganmu, tapi dia akan menghancurkan kita. Setan kekerasan berseru di sungai dan meratap, pelayan Zuo, kami telah mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh di masa lalu, demi Anda. Anda tidak bisa selalu memperlakukan kami seperti kotoran atau pemimpin sekte akan menjebloskan kami ke penjara petir selama 1 abad lagi. Yang lain mengangguk dengan wajah memohon. Zuofan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, baiklah, kami akan terbang sebagai bantuan untuk hari-hari itu. Tapi kamu akan menggendongku. Ya Pak. Keempatnya menjadi sangat gembira dan Zuofan menggelengkan kepalanya. Xie Wuyue harus mengendalikan segalanya agar bahkan orang-orang pikmi yang liar dan tak terduga ini pun bisa dirusak oleh rasa takut. Keempatnya bergandengan tangan mengangkat Zuofan tinggi-tinggi. Zuofan memejamkan mata, merasa tenang seperti di kursi geladak. Langit biru cerah. Hangatnya sinar matahari, semuanya terasa seperti kebahagiaan yang luar biasa. Meski suara perkelahian dari hutan terdekat merusak suasana, empat iblis perencana saling memandang untuk melihat kegembiraan di mata mereka. Seseorang sedang berkelahi. Mari kita lihat-lihat, Wim Demon berkata dengan gembira. Violent Demon sangat setuju, aku bertanya-tanya siapa itu. Mengisap keributan pasti menarik. Kalaupun iya, haruskah kita pergi? Kami tidak punya banyak waktu lagi untuk kembali. Gober setan menghitung pro dan kontra. Iblis licik menanyakan pertanyaan terakhir, apakah kita pergi atau tidak? Setelah hening beberapa saat, saling menatap mata, keempatnya mengambil keputusan dengan suara bulat, baiklah, kita berangkat. Mereka melemparkan Zuofan dari punggung mereka sementara mereka berubah menjadi asap hitam untuk menuju ke arah pertempuran. Zuofan memiliki waktu untukku, berjemur di bawah sinar matahari yang hangat, hanya untuk terbangun dengan sangat kasar, membenturkan wajahnya terlebih dahulu ke tanah.
Dengan tatapan tajam dia mencari buruannya, tetapi tidak menemukannya. Ledakan dan guntur, sekarang saya mengerti mengapa Xie Wuyue ingin menjebloskan mereka ke penjara selama 1 abad. Itu akan memakan waktu 10.000 tahun jika itu aku. Zuo Fan menepuk-nepuk debu di tubuhnya, wajahnya terbakar amarah. Dan memperhatikan suaranya, dia terbang langsung ke arahnya dengan pikiran yang berbahaya. Kamu suka menonton, bukan? Lihat bagaimana aku akan menjadikanmu bintang pertunjukan. 15 menit kemudian, Zuo Fan menemukan orang pikmi di pintu masuk lembah. Dengan puntung mereka mencuat dan kepala di semak-semak. Zuo Fan menyeringai dan meraihnya. Sekarang aku mengerti, dasar brengsek. Keempatnya panik, namun entah kenapa mereka terus menyuruhnya diam sambil menunjuk ke semak-semak. Zuo Fan terdiam, menyadari bahwa itu adalah perilaku yang aneh bahkan bagi para badut ini. Keingintahuan menguasai dirinya saat dia melepaskan mereka dan menjulurkan kepalanya ke semak-semak. Lembah itu lebih mirip parit. Posisi semak mereka memberikan sudut pandang yang bagus dan pandangan yang jelas ke jurang terjal di bawah dan 2 kelompok pria di bawah. Yang satu berpakaian hitam, dengan karakter jiwa tertulis di atasnya, meledak dengan energi buas pembudidaya setan. Sedangkan sisi lainnya mengenakan pakaian serba putih dengan tulisan mistik dijahit emas di salah satu bahunya. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, mata mereka hanya tertuju pada tanaman kecil dengan 3 daun berwarna merah, kuning dan biru di antaranya. Aromanya yang memabukkan terasa sampai ke penonton. Ramuan spiritual kelas 9, rumput perbaikan jiwa 3 warna. Zuo Fan bergumam. Violent Demon menggunakan kesempatan utama ini untuk menyedot. Stuart Zuo bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Ini memang rumput perbaikan jiwa 3 warna yang langka. Pil yang dibuat darinya dapat melindungi jiwa seseorang agar tidak berhamburan. Bahkan setelah berbulan-bulan jiwa melayang, Anda masih berada di puncak. Ini adalah ramuan paling langka dan berharga yang menjamin kehidupan seorang ahli tahap ethereal. Zuo Fan mengangguk. Bagi siapapun yang berada di bawah tahap ethereal, itu akan menjaga jiwa mereka tetap utuh dan menyelamatkan hidup mereka. Jika dia memilikinya saat Jiwa Ning'er terluka, dia tidak akan membutuhkan Xie Wuyue. Sementara dalam kasus ahli tahap ethereal, hal itu akan memperlambat pembusukan jiwa saat tidak memiliki tubuh dan membantu mereka merebut tubuh lainnya. Jika Penatuasi memilikinya, dia tidak akan terlalu panik karena kehilangan tubuhnya. Rumput perbaikan jiwa 3 warna adalah alat pengaman yang langka sehingga orang akan kesulitan menemukannya bahkan di sekte. Yang menjelaskan kebuntuan di bawah ini. Apakah kamu tahu siapa mereka? Zuo Fan bertanya. Iblis kekerasan mengangguk pelan. Stuart Zuo, mereka yang berkulit hitam berasal dari sekte jiwa iblis, para penggarap iblis seperti kami berdua dari faksi yang berbeda. Sekte mereka bahkan lebih kuat dari sekte kita, sebaiknya dibiarkan saja. Sementara yang berkulit putih ada di pihak kita, dari salah satu dari 3 sekte penjaga Tianyu, sekte surga mistik. Tapi faksi benar dan iblis tidak bisa hidup berdampingan, menempuh jalan yang berbeda. Sekte surga mistik, Zuo Fan terkejut. Bukankah itu tempat yang sama yang dikatakan nenek tempat King Cheng pergi? Bersambung.